Harus banget sih, Kak, sebenarnya kan Mhm. karena kan kita, menyangkutnya kan nasional sama internasional, jadinya harus, sering-sering baca, bukan hanya di, dalam negeri, bukan hanya di luar negeri aja, tapi kan, dua-dua wilayah gitu. Hai semua, kembali lagi di podcast Banyak Kata bareng gue Della. Kali ini mungkin kalian ngelihatnya suasananya agak beda ya, karena biasanya kita tatap muka langsung, tapi karena lagi PPKM ini kita terpaksa harus lewat Zoom. Tapi nggak apa-apa, karena semua demi menjaga kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita. Oke, di podcast kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu anak HI. Gimana nih anak HI nih? Nah, gue bakalan ngobrol sama mahasiswa hubungan internasional yang super duper cantik. Boleh langsung disapa aja kali ya. Halo Anjani. Halo, Kak, halo semuanya, apa Halo, kabar? halo. Gimana nih Anjani? PPKM berjalan lancar kah atau udah stres banget dengan PPKM ini? Alhamdulillah ya, masih di rumah aja, terus juga paling bosan sedikit lah ya. Gimana nih lo ngatasin kebosanan selama PPKM tuh apa yang lo lakuin? Paling kalau aku bikin video gitu, terus sama nonton film, supaya nggak Netflix and chill ya, say konsepnya. Oke, nah teman-teman yang udah nonton podcast Banyak Kata pasti inget banget bahwa di sebelum-sebelum ini, di episode sebelum ini tuh kita sempat ngobrol sama salah satu dosen HI yaitu Mas Rangga. Nah, Anjani, lo ini diajar oleh Mas Rangga juga atau enggak nih? Iya pernah, pas semester 3 atau 4 gitu, Mm-mm. sama Mas Rangga. Sama Mas Rangga. Nah, sekarang lo ini tuh semester berapa sih di BINUS? Semester 6, Kak. Semester 6. Oke, berarti ya udah agak jauh juga ya. Gue pikir tuh lo tuh kayak mahasiswa maba-maba gitu loh. Aduh, Enggak ya? enggak. Oke, Anjani, nama lengkap lo ini kan Putri Anjani nih. Biasa kalau di BINUS emang dipanggilnya Anjani atau ada temen yang manggil Putri juga? Seringnya sih Anjani, Kak. Anjani. Anjani. Terus kadang Bapu juga. Kalau yang deket Hmm, banget Bapu. oke. Bentar deh, kalau semester 6 berarti lo itu sekarang lagi program enrichment dari BINUS ya? Iya, lagi magang sekarang. Oke, Gue nah ngambil ngambil apa nih? Ngambil magang apa nih? uh, internship di Kemdikbud. Oh, keren banget di Hmm, Kemdikbud, asik banget ya berarti. Nah, iya. lo ini kira-kira udah magang berapa lama sih? Uh, udah 5 bulan. Uh, iya, udah 5 bulan. Terus Oke, sekarang asik lagi banget buat ya. final reportnya juga, udah mau selesai gitu. Oke, asik banget berarti ya magang di Kemdikbud. Nah, apa aja yang lo dapetin nih selama lo magang di Kemdikbud? Banyak banget, cuma sebenarnya yang lebih banyak bangetnya lagi tuh pas aku magang pertama di Kemenhub. Karena kan posisinya lagi WFO, jadi Mm-mm. kayak lebih sering terjun ke lapangan gitu, kayak meeting internasionalnya, terus juga pertemuan internasional kan sering banget diadain sampai keluar kota pun juga aku hadirin juga gitu. Terus bedanya kalau di Kemdikbud itu posisinya WFH tapi proyeknya tetap sama. Cuma bedanya melalui virtual aja. Oke, berarti asik banget ya, menyenangkan banget sebagai anak-anak intern dilibatkan di project-project, jadi kayak istilahnya dianggap gitulah ya. Iya, kayak Nah, langsung menurut kerja lo, juga rasanya. kenapa? Kayak langsung ngerasa jadi seorang pekerja juga gitu. Oke, boleh. Nah, menurut lo nih, apakah semua anak HI itu harus magang di kementerian nih, atau bisa di tempat-tempat lain gitu? Menurut lo gimana? Kalau menurut aku enggak sih, karena banyak juga temen aku yang magang kayak di startup, company, terus di BINUS pun juga ada. Jadi nggak selalu anak HI itu magang di kementerian. Dan kalau aku kan emang fokusnya itu buat ambil government gitu. Oke, berarti lo ini tuh emang dari awal kepengen kementerian gitu sebagai anak HI. Iya, 2 kali magang, aku kementerian dua-duanya. Oh, keren banget. Yang pertama Kemenhub, yang kedua Kemendikbud ya. Iya. Pernah nggak sih Anjani, lo nih sebagai anak HI ya,
kepikiran tuh kepengen nyoba di startup atau di oil and gas mungkin yang rada-rada nyebrang dikit, kira-kira kepengen nggak? Oh iya, pengen juga sih, cuma paling buat pengalaman aja. Kalau pengen ke depannya, aku pengen ke government aja gitu. Oke, berarti emang jiwanya jiwa-jiwa government ya, jiwa HI-nya tuh tinggi banget ya. Iya. Oke, nah Anjani, kita nih sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya, jadi kita sama-sama chill dan nggak tegang gitu ya. Nah, berarti lo ini, gue mau tanya-tanya tentang HI lo dulu ya. Iya, boleh. Berarti lo ini tuh masuk HI atas keinginan sendiri atau kayak orang tua tuh, udahlah Anjani kamu masuk HI aja, atau emang udah jadi mimpi dari kecil tuh kepengen di HI? Atas keinginan sendiri sih Kak, pas lagi lulus SMA kan aku sempet kayak searching juga, cari-cari kayak aku tuh passionnya di mana, terus aku kan juga suka sama dunia internasional kayak politiknya, terus culture-nya, terus juga destination-nya juga. Jadi dan orang tua juga dukung itu semua sih, support selalu. Jadi karena keinginan Oke, sendiri sama dari orang tua juga. oke. Nah, selama kurang lebih 3 tahun lah ya lo ada di HI ya? Iya, 3 tahun 3 semester. tahun berada di HI, ada nggak sih pressure yang bikin lo nyeh banget gitu selama lo kuliah di HI? Pastinya ada sih. Boleh Pas dong lagi aja. Kita sambil-sambil cerita aja ya, sambil ya, cerita-cerita chill. pas lagi ngerjain tugas, paper, terus kadang kan kita harus mengetahui kemauan dosen gimana gitu kan, harus tahu watak dosennya gimana, terus juga sampai malam kadang bikin paper begadang, terus terus kita harus juga bisa sinkronin sama teman kelompok kita gitu. Oke, berarti kurang lebih pressure dari ini aja ya, dari kayak tugas gitu-gitu ya. Iya, tugas sama dosen sama lingkungan pertemanan gitu. Oke, nah sebenarnya gini, gue pengen nanya sih. Lo itu di government, kerja di kementerian ini kan termasuk government juga ya. Nah, itu tuh lo nyari sendiri atau gimana nih? Mungkin nih bisa jadi referensi untuk adik-adik HI yang nantinya mau magang di kementerian-kementerian juga nih. Sebelumnya juga disaranin dari binusnya, dari jurusan, terus juga bisa nyari sendiri juga Kak. Jadi nggak harus kita dari jurusan. Kan kadang kalau dari jurusan itu kan nggak yang sesuai nggak sesuai yang kita mau. Tapi kalau kita sendiri kan bisa nyari sendiri gitu. Dari link-link paling website-nya gitu. Sama Oh, datang langsungnya juga bisa. oke, oke. Nah, gue mau nanya gini, selama lo kuliah di HI, ada nggak sih momen-momen tangis-menangis dalam lo ngerjain tugas atau dalam lo, ya di HI lah, ada nggak sih momen tangis-menangis itu? Pernah sih. Jadi aku udah ngerjain tugas kayak uh, prepare-nya kayak udah bulat lah, terus juga durasinya juga udah lama juga. Tapi kadang kayak temen yang kita kelompok itu tuh nggak sesuai yang kita pengen gitu Kak. Jadi hasilnya ya udah gitu dari gabungan gitu pas lagi ngerjain kelompok. Terus kan biasanya kan dosennya juga nggak sesuai yang kita mau gitu. Oke, berarti ibaratnya kayak ya udahlah terima aja apa yang udah jadi, yang Iya, udah harusnya gitu ya, tabah aja gitu ya. paling nyeseknya pas lagi perjuangannya aja gitu. Oke, nah Akhirnya oke sama sih kayak gue waktu awal gue kan nih kebetulan jurusan Markom ya. sama Eh, walaupun orang ngelihatnya nih kayaknya Markom gampang deh kuliahnya gitu kan, kayak santai lah cuman komunikasi bla 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 bla, tapi menurut gue ada banget nih momen gue nangis-nangisan juga selama gue kuliah di Markom. iya. Apalagi kemarin gue ini baru banget kelar sidang sih, jadi tuh Oh iya kayak Kak. masih ada vibes skripsiannya gitu karena masih revisi juga kan. Itu dikit lagi wisuda Nah, ya Kak? kenapa? Dikit lagi wisuda. Ya, dikit lagi wisuda. Kayaknya sih periode September ya, September Oktober, belum tahu juga sih. Cuman at least udah agak tenangan gitu. By the Iya, way, kuliahnya lancar kan Anjani? apa Kak? Kuliahnya lancar. Lancar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, boleh. Nih, ada nggak sih selama lo di HI experience yang membuat lo tuh kayak ih untung banget nih gue masuk BINUS, untung banget gue nggak masuk kampus A atau kampus B gitu, ada nggak? Kalau buat
experience-nya banyak banget dari pas aku ngikut UKM juga, terus pas jadi maba, pas lagi FEP, Expo kan seru-serunya banget tuh. Terus pas kalau ngerasa untungnya masuk BINUS itu karena aku ngerasa kalau BINUS itu punya relasi banyak sama company-company gitu. Kayak sekarang siapa sih yang nggak tahu BINUS gitu, pasti semua orang tahu kan. Jadi itu buat memudahkan kita kayak cari magang, cari pekerjaan gitu. Tapi saat ini aku belum pernah apply job kan karena belum lulus juga. Oke. Tapi menurut lo tuh bersyukur banget gak sih bisa masuk di lingkup hubungan internasional yang notabene-nya orang menganggap tuh HI itu sebenarnya susah banget gitu? Bersyukur banget pas semester 1 sih aku ngerasa kayak wah gila, ternyata tuh HI kayak gini gitu kan. Kayak nggak sesuai yang gue harapin, cuma dalam perjalanan waktu ya gue bisa ngikutin ini, bisa jalanin ini gitu. Oke, keren banget sih. Gue setuju banget sama pendapat lo dan pengalaman-pengalaman lo kayaknya emang track-nya juga bagus ya, Anjani ya. Ya sebenarnya. Oke, nah selain lo kuliah ya, lo ini adalah salah satu tipe mahasiswa yang kupu-kupu, aka kuliah pulang, atau lo ikut organisasi ini selama di BINUS? Aku ngikut organisasi. Ngikut B-Voice Radio. B-Voice, wow, keren banget. Berarti dari awal kuliah itu udah join B-Voice berarti? Iya, dari awal pas Expo, pas lagi mos itu ya, ospek ya. Ospek ya. Aku udah kayak menarik gitu loh B-Voice gitu. Oke, jadi langsung jatuh hati ya sama B-Voice. Yeah. Nggak ikut ini, apa kalau HI itu himpunannya HIMHI ya? Enggak sih. Tapi pegang kali ya. Pengen nyari yang beda gitu loh, Kak, biar kayak karena aku pengen tahu dunia dalam radio juga ya. Terus pengen nyari yang fun, terus tapi pengetahuannya tetap ada juga gitu. Oke. Lanjut ya, Anjani. Nah, job desk lo selama berada di B-Voice ini lo tuh ngapain? Karena kan ibaratnya HI ini nyebrang banget dari B-Voice ya. Karena kan sekarang B-Voice tuh lebih dominan yang communication gitu ya nggak sih? Iya, benar. Job desk lo tuh di B-Voice ngapain aja sih? Kalau di B-Voice aku sebagai music lister, terus yang kayak download lagu, terus buat playlist, terus kayak buat jingle gitu, sama ngatur-ngatur lagu sih pas lagi siaran, Kak. Oke. Tapi kalau misalnya gue minta lo nih, cielah challenge ceritanya. Kalau misalnya gue minta lo untuk siaran gitu, lo kira-kira bisa nggak? Aku nggak jadi announcer-nya, jadi music lister. Oh, nggak bisa? Kalau jadi announcer nggak bisa? Kemarin cuma kayak pas jadi guest star kan sempet diminta juga gitu. Cuma kalau pas announcer-nya itu beda, Kak. Gitu berarti harus belajar lagi ya kalau lo mau jadi announcer ya. Oke, tapi nih Anjani, menurut lo ada nggak sih kesinambungan antara HI dengan B-Voice tuh ada nggak? Kalau menurut aku ada, karena kan HI itu basicnya harus bisa bahasa Inggris ya. Dan di B-Voice itu kadang ada salah satu siaran yang full bahasa Inggris gitu, yang kita ngobrol sama orang luar gitu, geser-geser luar. Jadi menurut aku ada relate juga gitu sama B-Voice HI. Oke, seru banget sih. Tapi sayangnya kalau gue waktu itu nggak ikut B-Voice karena gue tuh lebih dominan kepengen ikut himpunan. Jadi gue sempet jadi anak himkom. Dan alhamdulillah rajin dan jadi pengurus juga. Ya, alhamdulillah. Tapi jujur tertarik sih sama B-Voice karena gue sendiri tuh passionnya juga jadi radio announcer gitu. Nah, kalau lo sendiri passionnya apa sih, Anjani? Passionnya apa ya aku? Paling masak sih. Aku suka masak. Kalau misalkan banget ya dari B-Voice, HI terus masak. Ya paling apa ya, Kak? Gak tahu sih, masih bingung passionnya apa. Kalau misalkan buat di HI sama B-Voice gitu. Ya sama nggak apa-apa Anjani, santai. Nanti sambil berjalannya waktu, sambil lo bisa nemuin passion lo sendiri, lo tuh lebih ke mana gitu. Mikir-mikir. Jadi santai aja, santai. Yang penting
chill, jalani hidup sebagaimana mestinya, ya tetap dijalanin aja. Iya benar Kak. Oke, lanjut nih. Any tips and trick menjadi mahasiswa HI nih? Apakah harus kuat mental, kuat batin, harus semangat terus atau Ya, gimana? ya karena itu juga penting. Terus juga kalau tips and tricksnya sebenarnya nggak ada spesifika banget, cuma ya harus punya interest juga sama dunia internasional, kayak politiknya, historinya, budayanya. Terus basicnya kan juga harus bisa bahasa Inggris. Terus yang paling penting itu kalau menurut aku itu nggak seluruhnya nggak seluruhnya hubungan internasional itu tentang internasional, tentang dunia luar, karena Oke. aku belajar dunia dalam negeri juga gitu, dalam kayak politik Indonesia gitu. Aku pelajari juga dalam HI. Jadi nggak selalu luar aja. Oke. Nih, selama 3 tahun ya, kurang lebih lo udah ada di HI Binus. Apa sih yang paling lo suka dari HI, Anjani? Yang aku paling suka dari HI itu uh, unik banget ya. Nggak kayak uh, karena mungkin aku sukanya sama dunia luar, jadi kayak aku kayak enjoy aja gitu Kak, kayak pas lagi belajar, pas lagi presentasi gitu, terus pas lagi dengerin dosen pun juga enak gitu. Nih, kalau tadi nanya tentang tips and trick masuk jurusan hubungan internasional, gue mau nanya tips and trick lo nih, kalau misalnya udah pusing banget nih, misalnya kan kalau anak HI itu banyak banget bikin paper, bikin jurnal, ya nggak sih? Iya, sering banget paper parah. Nah, kalau lo udah pusing banget tuh, how to cope with it gitu? Paling aku kayak sharing sama teman sih, karena kalau misalkan kita mikir sendiri doang, pasti kan bakalan buntu banget ya otak. Jadi kayak kita harus butuh teman supaya tahu kayak menurut lo gimana sih, kayak saling ngasih saran gitu. Terus kalau udah terus kedua paling kayak selipin nonton film gitu-gitu. Sama hangout, jadi ngerjainnya sambil hangout kan lebih fresh gitu Kak. Oke, tapi karena PPKM ya, sekarang kita harus Iya. tahan-tahan di rumah lah ya. Iya. Oke, Anjani. Nih, kalau menurut lo itu kadang lo tuh pernah nggak sih ngerasain yang kayak, aduh, gue tuh udah capek banget dengan tugas ini. Tapi kan tugas itu nggak bisa dihindarin ya, tapi lo harus tetap ngejalanin itu gitu. Pernah nggak sih ada di titik kayak Rasanya gitu? pernah kayak putus asa juga, tapi karena orang tua sama keluarga selalu semangatin gitu, ya udah aku tetap jalanin aja. Terus kan aku kan karena suka juga ya di HI, jadinya enjoy. Cuma pasti kan ada beberapa yang pas aku momen di saat kayak bete lah, bosan gitu kan. Terus ya udah aku cari kesibukan lain aja, terus baru balik lagi ke HI gitu. Oke, ibaratnya lo ini adalah mahasiswa yang bersahabat ya dengan paper dan jurnal dan kawan-kawannya. Nah, coba dong Anjani cerita, pernah nggak sih lo dapet tugas yang gila banget nih, kayak gue harus bikin berapa ribu kata dan lo harus nyelesain itu besokannya gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Dan deadline-nya juga cepat, terus juga katanya juga harus ditentuin banyak, terus kadang dosennya juga maunya banyak gitu kan. Pernah banget pastinya, dan ya harus sabar aja sih aku. Tips bertahan di HI itu harus kuat mental dan kuat batin ya. Iya, harus ekstra energi juga. Oke. Sering banget Netflix sama baca-baca berita gitu. Oke, berarti lo ini harus banget rajin baca newspaper atau baca-baca berita terkini itu harus banget atau gimana? Harus banget sih Kak, sebenarnya kan karena kan kita menyangkutnya kan nasional sama internasional, jadinya harus sering-sering baca, bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di luar negeri aja, tapi kan dua-dua wilayah gitu. Oke. Ngerti. Cuman kayak gue tuh skeptikal sih ya mungkin ya kalau ngeliat anak HI tuh kayaknya, tugasnya banyak banget. Bagi anak HI 3.000 kata tuh dikit, tapi bagi gue sebagai anak komunikasi 3.000 kata tuh udah kayak, wow, banyak banget, sanggup gak ya gue ngerjain kayak gini gitu. Iya, pas awal-awal juga aku ngerasain sempet shock juga kan, sempet shock juga, terus pas lama-kelamaan dengan berjalannya waktu ya udah terbiasa. Biasa lah ya.
Oke, Anjani kita move on ya. Tadi kan kita udah bahas HI nih. Ya, heeh. Lo tuh ada nggak sih kegiatan di luar kampus ya? Kalau misalnya B-Voice itu kan masih di dalam kampus organisasi. Ada nggak sih kegiatan lo di luar organisasi gitu, di luar kampus yang lo lakukan? Paling aku kadang kayak jadi bintang tamu gitu di stasiun TV sama papa. Terus kadang juga aktif di sosial media aku Kak. Oh, gimana? Jadi bintang tamu TV sama, Papa, kalau boleh tahu papa kamu siapa nih? Jarwo Kuat, Apa? Jarwo Kuat komedian. Oh, keren banget. Nah, berarti Anjani ini sering sering diundang-undang ke TV gitu? Alhamdulillah ya. Ya nggak sering banget sih Kak. Kadang kalau kayak sepasin papa, temenin papa gitu. Berarti seru juga ya kehidupan Anjani di kampus seru, di luar kampus juga seru juga ternyata. Ertong juga ternyata ya. Tapi Anjani sebagai maksudnya punya orang tua yang berkecimpung di dunia entertainment. Lo ada nggak sih kepikiran tuh kepengen berkecimpung juga di dunia entertainment nih selain pengen involve di government juga? Saat ini belum sih Kak, belum kepikiran buat entertainment, tapi oh ya kan papa juga bilang kayak kamu fokus pendidikan dulu aja gitu. Oh ya udah gitu. Aku fokus pendidikan, cuma paling sometimes kayak diajak papa buat ini mau gitu kan nggak kayak selalu kan Hmm. nggak kayak rutin gitu. Oke. Nah, tapi lo sendiri ini adalah seorang content creator atau bukan? Dibilang content creator sih enggak, cuma aku lebih aktif di sosial media sih, terus Hmm. juga kayak TikTok, terus Instagram. Oke, Anjani denger-denger nih ya, denger-denger nih, hingar-bingarnya. Lo pernah jadi juri di IndiHome ya? Itu kalau boleh tahu Nah, jadi juri ngapain tuh? jadi pas itu lagi IndiHome lagi ada acara video challenge gitu, Mm-mm, kayak video TikTok juga kalau nggak salah kan kan aku mm-mm. sempat aktif di TikTok juga. Terus karena aku mungkin dilihat di situ cocok jadi jurinya, terus aku di invite mau buat kayak kasih komentar gitu setiap perlombaannya gitu. Oke, keren banget. Tapi menurut lo itu salah satu experience yang memorable banget gak sih buat lo? Iya, karena di situ aku pertama kalinya kayak ngasih komentar gitu kayak wow gitu loh, padahal kayak belum tentu juga komentarnya kayak sesuai gitu. Yang penting pede aja dulu ya, saya. Iya, terus kan aku kayak ngeliatnya gitu kayak gimana, terus kan aku sebagai kayak aktif di TikTok kayak gimana sih gitu. Oke, keren banget Anjani. Gue kayak salut dengan orang yang memikirkan pendidikannya, tapi mikirin juga nih entertainment di luarnya kayak gimana. Menurut gue itu keren banget sih. Pertahankan ya Anjani ya. Insya Allah. Oke, lanjut nih. Anjani, dari lo sendiri, lo itu lebih pilih kampus Syahdan, Kijang, atau Anggrek nih? Aku lebih suka anggrek Karena, karena kalau di anggrek tuh dingin. Dingin terus juga cepet gitu loh, kayak nggak terlalu capek kan ada lift sama eskalator gitu. Tapi kalau di sana suka juga kan lebih banyak jajanannya gitu. Paling suka anggrek, Shadan, baru Kijang. Oke. Kayaknya lo ada perbedaan nih sama gue. Gue tuh lebih seneng Kijang ya, karena kenapa? Gue tuh dulu kalau ngampus di Kijang itu Sabtu pagi, dan itu tuh masih kayak vibes-nya masih vibes adem. Terus lo tahu kan kalau di Kijang kan ada balai-balai gitu kan? Iya, terus kayak sepi juga ya, Kak. Ya, cuman kalau emang udah siang tuh udah kayak aduh mohon maaf banget Iya, nih iya. banget. Ya kan. Lagi mau enak di situ. Cuman kalau di Anggrek mungkin enaknya karena deket makanan, deket Iya, sama tempat-tempat karaoke. Lo pernah gak sih Dragon apa ya? Gue lupa yang di belakang Binus tuh. Nine X ya, Nine Square bukan? Bukan. Oh iya, Nine Square. Kok Dragon sih? Iya. Dragon Ih, apa nih gue? aku kangen banget. Ya kan? Mungkin kalau Offline. di Anggrek tuh lebih kayak apa? Anak kecil banget. Space aja gitu karena ada tempat kopi, tempat makan, segala tempat lo cari ada di situ gitu. Cuman kalau Kijang kan susah ya kalau mau makan, mau apa gitu. Bener-bener. Cuman untuk suasana adem tuh kayaknya lebih enak di Kijang ya. Mungkin karena Anggrek Sadan tuh terlalu rame nggak sih? Iya, semuanya kayak kumpul di situ gitu. Iya, bener banget.
Nah, selama lo di BINUS nih, kan katanya lo suka banget sama anggrek ya, Anjani ya. Jajanan favorit lo selama di kampus tuh apa sih? Bakmi apa itu sih yang di bawah itu kan? Evata. Gue juga suka banget Evata. Seru banget di situ. Seru banget, seru banget. Selain Evata, apa lagi? Vibes karyawannya kayak kocak-kocak gitu loh, Pak. Kayak selain enak juga pasti kantinnya juga seru-seru gitu. Oke. Nah, selain apa tadi Evata, apalagi jajanan kesukaan lo di BINUS? Apa lo jarang jajan nih? Jangan-jangan nih. Paling di Nine Square sih, Kak. Kan karena di situ kayak adem, terus sama ada dimsumnya gitu-gitu di situ macam-macam. Iya, enak banget ya, kangen banget ya. Kangen banget. Kita kayaknya udah kurang lebih kita udah berapa tahun sih nggak ngampus ya lah, berapa tahun ya nggak sih? Setahun nyampe nggak sih? 2020 awal atau 2019 akhir ya, Kak? Iya, setahun nyampe. Setahun ke tahun. Semua lama banget. Iya emang. Oke, lanjut ya Anjani ya. Iya, boleh, Kak. Nih, experience apa yang bakal selalu lo inget selama lo di BINUS dan di B-Voice? Jawab yang di BINUS dulu deh. Atau selama di HI gitu. Experience yang paling lo inget. Pokoknya aku inget banget semua anak HI pas lagi ujian itu. Yang paling ribet tuh kayaknya anak HI. Kan karena kayak ngurusin paper gitu, terus kadang harus di-print dulu sampai bolak-balik dari eskalator naik turun gitu. Yang paling aku ingat di situ. Oke. Nah, kalau di B-Voice apa nih yang paling lo inget nih? Kalau di B-Voice pas lagi siarannya, terus juga sama teman-temannya juga sih Kak, kayak solid banget sih mereka. Oke. Nah, berarti lo itu masuk B-Voice 2018 nggak sih? Iya, 2018. Oke. Soalnya gue kadang suka kayak keder gitu loh, karena kan di kampus-kampus lain tuh orang nyebutnya angkatan dia masuk ya, misalnya kayak BINUSian 2018 gitu. Cuman kan kalau kita kan ngitungnya di angkatan lulus kan. Oke. Nih Anjani, gue punya pertanyaan nih. Kalau lo nggak masuk HI nih pada saat itu, lo mau masuk jurusan apa? Di kafe. Karena aku kan pas kecil itu kan hobi gambar kayak painting gitu kan. Cuma pas udah pas sekarang tuh nggak terlalu kayak nggak kayak sering diasah lagi. Terus udah kayak pudar gitu loh. Terus juga kata kakak aku kan sering sharing juga kan kayak tentang perkuliahan jurusan gitu. Terus kata kakak aku kalau misalkan di kafe tuh ya lo harus lebih ekstra lagi gitu. Nggak ada pas masuk HI juga ekstra juga gitu. Sama aja ya, ekstranya aja gitu ya. Ternyata emang setiap jurusan juga pasti punya positif sama minusnya. Gitu. Oke, tapi nih Anjani, waktu pas lo memutuskan untuk masuk di HI BINUS, lo ada cadangan nggak sih? Maksudnya selain HI dan DKV gitu, ada nggak sih cadangan lo untuk kalau gue nggak dapet HI ya udahlah gue di jurusan ini gitu? Kalau nggak dapet ya paling Markom sih Kak. Kan karena minat Markom. Karena Markom kayak nggak tahu ya, maksudnya kakak aku juga komunikasi, terus udahlah Markom aja gitu. Oke, tapi selain HI berminat juga di DKV ya? Iya, HI DKV, kalau dua-duanya nggak dapat Markom gitu. Oke. Boleh. Nah, gue mau nanya apa lagi ya, bingung. Atau lo mungkin mau ada pertanyaan sama gue, Anjani, karena kita lebih ngobrol-ngobrol aja nih sebetulnya. Aku mau nanya, pas sidang tuh rasanya gimana sih, Kak? Pas kan apa? Virtual ya? Pas lagi sidang kan virtual, kan pasti kayak beda kan vibes-nya. Langsung. Apa ya? Kalau aku pas sidang, aku sih pas hari H sidangnya udah chill banget sih. Jadi aku tuh dapet jadwal sidang itu H-12 aku sidang, hari H sidang aku H-12. Jadi aku kayak jadi BINUS tuh ngasih waktu banget untuk kita untuk prepare. Jadi H- seminggu sebelum aku sidang tuh aku udah belajar bangetan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, gue kehilangan tidur selama seminggu ini, tapi H-1 sidang
gue harus chill total. Jadi H-1 sidang aku udah nggak buka skripsi sama sekali, udah nggak baca skripsi sama sekali. Jadi bener-bener aku mau self care lah hari itu. Hari itu aku extension, terus sempet lah aku extension. Hari itu aku extension, aku ajak teman-teman main ke rumah. Jadi supaya pas aku sidang tuh aku udah bener-bener chill gitu. Dan kebetulan aku sidang itu tanggal 21 Juli. Kebetulan sidang itu aku dapet di jam 9 pagi. Oh, pagi. Jadi yang pertama ya berarti? Iya, yang pertama banget. Dan wow. Dan pas aku mau sidang, kenapa? Supaya nggak nervous gitu. Supaya nggak nervous. Apa ya? Karena aku pas hari H-1 jam sidang, jujur aku mules total sih. Beneran mules. Karena kayak, aduh, kan sih gue gitu. Mules tunggu dosen pengujinya. Pertama kali ya, first time? First time banget. Jadi kayak masih, kira-kira siapa ya dosen pengujinya. Cuman, tips and trick supaya nggak nervous pas sidang tuh menurut gue adalah prepare sih. Prepare akan pembelajaran dan skripsi yang udah lo jalanin sebelumnya. Jadi nggak usah dihafalin, yang penting dibaca. At least lo tuh paham sama apa yang mau lo sampaikan dan lo paham sama materi lo gitu. Berarti lo tuh tahun depan udah mau lulus ya, Anjani ya? Tahun depan 2022. Iya, tahun depan 2022. Tipsnya nggak apa-apa ya, gue kasih dari sekarang ya. Iya, boleh Kak. Karena kan sebagai anak HI kan pasti kan kayaknya bikin jurnal ya, nggak skripsi setahu gue tuh. Oh iya? Iya, setahu gue jurnal karena temen gue yang seangkatan itu mereka bikin jurnal gitu. Tapi minimal 40 halaman juga sih, jadi ya. Oh, Sama aja sebetulnya. Cuman tips supaya nggak nervous tuh sebenarnya belajar, dan di H-1 atau H-2 tuh sebisa mungkin udah nggak usah buka skripsinya lagi. Jadi chill aja, kita harus bener. Lupain sebentar dulu terus baru supaya nggak ingat. Bener banget, harus lupain sebentar sih, karena lupa bukan berarti lo nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli apa skripsi lo besok gitu. Tapi yang penting adalah lo juga tetap harus mikirin kesehatan mental lo H-1 sidang gitu. Karena menurut gue semakin lo nervous, semakin lo bisa lupa akan semua yang udah lo pelajarin, bener gak? Oke, kayaknya kita udah agak capek ya ngobrol-ngobrol ya, Anjani ya. Boleh main game aja sih, nggak sih gue sama lo, Anjani? Iya, boleh. Nah, gue mau main games this or that, tapi setelah gue main games this or that sama lo harus kasih alasan kenapa lo milih itu ya. Oke. Yang pertama, this or that, organisasi atau pendidikan? Pendidikan. Kenapa? Karena menurut aku lebih utama pendidikan dan lebih important. Oke. Yang kedua, ini gue nggak tahu sih lo pernah makan atau enggak di daerah Binus. Ayam PSP atau ayam Rocky? Ayam Rocky, karena aku nggak tahu ayam PSP. Dan Rocky itu garing banget, enak. Tasty. Iya kan? Aduh, gue jadi kangen banget makan ayam Rocky. Iya banget. Kangen banget Binus, oh my God. Sambil panas-panasan di siang hari, bolongnya Binus itu kan pusing. Oke, lanjut. Kalau this or that udah sampai kelas terus di KP-in atau kesiangan pas absen mentok? Pas sampai kelas di KP-in. Karena bisa jalan gitu, bisa hangout. Soalnya kalau kesiangan pas mentok tuh kayaknya menyakitkan gitu ya. Iya nggak sih? Karena kayak lo udah nggak ada harapan lagi di antara lo akan SP atau nggak ada pilihan lagi kan kalau udah kayak gitu. Kayak nggak ada pilihan lagi sama sekali. Oke. Lanjut ya. This or that, dimarahin senior di B-Voice atau dimarahin dosen di kelas? Dimarahin senior di B-Voice. Kenapa? Karena menurut aku kalau senior itu kan kayak lebih deket gitu kan umurnya, terus juga pasti dimarahinnya juga yang buat ya gitu deh Kak, Kalau dimarahin dosen di kelas tuh mungkin lebih kayak aduh maaf ya Pak gitu nggak sih? Kayak salah banget, terus pasti lebih kepikirannya sampai
apa ya, berhari-hari gitu kalau sama dosen. Jujur Kan sih, karena menyangkut nilai absen. iya jujur gue pernah banget sih waktu itu gue nggak sengaja, ini karena kesalahan gue sih, gue ngobrol gitu di kelas dan gue dikeluarin sama dosen Oh, gue. kalau Dan aku pas gara-gara kelompok gitu, kayak mm, aku bacanya cuma dikit, wah anjir jadi kena semuanya. Pas lagi presentasi. makanya kalau abis dimarahin dosen tuh kayak ada ngerasa, aduh gak enak Ya, banget gitu gak sih? ya banget. Oke lanjut ya, Takut terakhir nih. kelas besoknya. Iya, Kenapa? kayak takut pas kalau next kelasnya gitu ketemu dosennya gitu. Agak-agak ngerasa gimana gitu ya. Iya, kayak Gak enak banget dia nih ketemu dosen ini. gue nggak sih gitu. Oke, terakhir dari Games This or That. Ini kayaknya gue nggak tahu, silakan milih yang mana ya. Ngerjain paper berhari-hari atau jadi speaker di depan ribuan orang? Jadi speaker kali ya. Sebenarnya dua-duanya nggak mau sih. Tapi kalau misalkan disuruh bandingin, aku lebih jadi speaker di ribuan orang. Karena kalau paper tuh kayak capeknya tangan, tapi kalau speaker kan paling capek mulut aja gitu. Oh, jadi lebih mending capek mulut dibanding capek tangan ya, lebih mending kayak Dokter aja berkeluar gitu. dibanding harus ngetik, nulis gitu ya. Iya. Gitu. Oke, Anjani, by the way, gue mau minta makasih banget buat lo hari ini. Sama-sama, makasih banyak banget juga. Seru banget udah mau ngobrol bareng gue di podcast Banyak Kata by Binus University ini. Semoga Anjani makin sukses di HI dan teman-teman yang lain seangkatan Anjani juga. Dan buat teman-teman yang nonton podcast Banyak Kata, semoga dapet insight dari obrolan ngalor ngidul yang bermanfaat antara gue dan Anjani ini. Seru banget, jujur Anjani seru banget gak? Maaf. Jujur seru banget gak? Seru banget. Tawa terus ini. Kayaknya kalau misalnya kita lanjutin sampai berjam-jam bisa aja kali ya kita ngalor ngidul. Nyaman aja udah. Iya, nah makasih banget buat Anjani nih sekali lagi udah bagi ceritanya di HI. Semoga bisa jadi inspirasi buat adik-adik yang kemungkinan mau masuk BINUS dan mau masuk HI, bahwa HI itu sebenarnya nggak seseram itu ya Anjani ya. Iya, enggak. Kalau emang udah suka di HI, udah passion di HI, itu pasti seneng banget ya nggak Anjani? Ya, pasti bakalan enjoy banget di HI kok, aku yakin. Oke. Lo ada kesan-pesan nggak Anjani yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton? Mungkin boleh banget. Semangat terus kuliahnya walaupun sekarang lagi pandemi, terus sehat selalu, dan udah itu aja. Oke, intinya adalah stay safe and stay sane ya Anjani ya. Yes. Oke, kayaknya nih PPKM bakalan diperpanjang, jadi kita harus tetap jaga kesehatan yang penting. Iya, benar. Jangan lupa nambah imun juga. Betul banget. By the way, Anjani udah vaksin belum? Udah, baru sekali pas di BINUS aku. Oke. Nah, buat teman-teman yang nonton juga nanti jangan lupa pada vaksin, jangan lupa minum vitamin setiap hari, jaga kesehatan. Semoga PPKM dan perkoronaan ini cepat berlalu. Nah, buat teman-teman yang udah atau lagi nonton podcast Banyak Kata by Binus University ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di bawah ini, Binus University Official. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Binus @binusuniversityofficial. Kalau gitu, gue Dela Novanti dan speaker gue pada hari ini, Putri Anjani, pamit undur diri. So, see you on the next episode. Bye-bye.